Halo semuanya, kenalin namaku Detalia Stevira Wongso. Aku dari kelas CA Malam 2023. Aku di sini ingin menjelaskan tentang PPh 25, PPh final, dan PPh tidak final. Sebenarnya apa sih PPh 25 itu? Jadi PPh 25 itu merupakan angsuran pajak yang harus dibayar setiap bulan oleh wajib pajak untuk tahun pajak berjalan. Nah, pembayaran ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi PPh terutang yang akan dibayar pada akhir tahun melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh. Berapa sih besaran angsurannya? Nah, besaran angsurannya itu dihitung berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya, dikurangi kredit pajak seperti PPh pasal 21, 22, dan 23, lalu dibagi sebanyak 12 bulan. Nah, jatuh temponya tuh kapan? Nah, paling lambat itu pembayaran itu pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, di sini aku juga ngasih contoh untuk PPh 25 bagaimana cara perhitungannya. Jadi di sini udah ada keterangannya yaitu penghasilan neto setahunnya sebanyak 200 juta rupiah, lalu PTKP dengan TK0 sebanyak 54 juta rupiah. PKP-nya tuh berapa jadinya? Nah, itu dari 200 juta dikurang 54 juta, hasilnya 146 juta. Lalu kita hitung PPh terutang per orang pribadinya. Tarif progresifnya itu dari 0 sampai 60 juta kenanya 5%. Berarti 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta rupiah. Kemudian dari 60 sampai 250 juta itu kenanya 15%. Jadi 15% dikali, nah 146 juta itu dari PKP dikurangin 60 juta, hasilnya 86. Maka 15% dikali 86 juta hasilnya 12 juta 900 ribu rupiah. Itu untuk tarif progresifnya. Nah, jadi total PPh terutangnya berapa? Nah, itu dari 3 juta ditambah 12 juta 900 ribu rupiah, hasilnya 15 juta 900 ribu rupiah. Itu untuk PPh terutang. Lalu kita asumsikan nih nggak ada PPh dipotong pihak lain dan tidak ada kredit pajak. Kredit pajak ini akan kita bahas di materi selanjutnya. Jadi perhitungan PPh 25-nya adalah 15 juta 900 ribu rupiah dibagi 12. Hasilnya per bulannya yang harus dibayar adalah 1.325.000 rupiah. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu PPh final. Apa sih PPh final? PPh final merujuk pada pajak penghasilan yang dikenakan sekali dan bersifat final, yang berarti pelunasannya mengakhiri kewajiban pajak atas objek penghasilan tersebut dan penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang dikenakan PPh normal atau progresif dalam perhitungan SPT tahunan. Maka kalau kalian ketemu soal PPh 25 yang ada PPh finalnya itu dia tidak menjadi PPh kredit atau tidak menjadi kredit pajak. Nah, contohnya apa aja sih? Contohnya itu ada bunga deposito dan tabungan yang artinya penghasilan dari bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBI dikenakan tarif PPh final tertentu. Kemudian ada hadiah undian, penghasilan dari transaksi properti seperti tanah atau bangunan termasuk dengan penjualan, tukar-menukar, hibah, itu tuh dikenakan PPh final. Lalu ada penghasilan dari transaksi saham, jasa konstruksi, dan yang terakhir adalah penghasilan UMKM berdasarkan PP 55 tahun 2022. Dan yang terakhir kita masuk ke materi PPh tidak final. PPh tidak final merupakan sistem pemotongan pajak di mana PPh yang telah dibayar atau dipotong di awal tahun pajak dapat diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atau kredit pajak saat wajib pajak menghitung PPh terutang untuk 1 tahun penuh dalam surat pemberitahuan atau SPT tahunan. Nah, PPh tidak final ini memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya adalah yang pertama dapat dikreditkan. Jumlah pajak yang dipotong oleh pihak lain atau dibayarkan sendiri seperti PPh pasal 25 atau PPh pasal 22. Nah, jadi si PPh tidak final ini berfungsi sebagai pengurang total kewajiban pajak di akhir tahun tersebut. Kemudian ada juga perhitungan ulang. Penghasilan yang dikenakan PPh tidak final akan digabungkan dengan penghasilan lainnya dan dikenakan tarif umum PPh pasal 17 khusus atau wajib pajak orang pribadi atau badan pada akhir tahun pajak. Lalu, potensi kurang atau lebih bayar.
Karena, PPh tidak final ini merupakan angsuran atau pembayaran di muka pada saat pelaporan SPT tahunan tuh bisa aja kalau misalnya kita itu, mengalami status kurang bayar karena kredit pajaknya lebih kecil dari total pajak terutang ataupun kita lebih bayar. Nah, kalau lebih bayar itu ketika kredit atau PPh tidak finalnya ini lebih besar daripada total pajak terutang kita. Sekian dari saya tentang PPh 25, PPh final, dan PPh tidak final. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi tersebut. Terima kasih semuanya.